Halo gengs, udah di part 5 nih, part penutupan. Sebenarnya udah tinggal adjustment aja kiri kanan. Jadi video banyak yang time lapse saja ya. Kenapa panjang banget ini video? Karena ada 5 part. Karena ya emang gue mau ngasih informasi sebanyak mungkin sih sama teman-teman gimana proses dari pembuatan 3D karakter, 3D asset karakter. Di produksi ini gue biasanya buat rough modeling ya. Jadi kita nggak banyak mikirin soal teknis topologi dan segala macamnya, jadi lebih bebas. Soalnya di tahap ini kita akan banyak bolak-balik sih, akan baik feedback dari teman-teman lain yang terlibat di produksi. Jadi adjustment cepat itu emang sangat dibutuhkan sih buat memperlancar proses bolak-balik ini. Nah, tips-tips dan persiapan untuk pembuatan 3D karakter itu adalah yang pertama, referensi. Jangan lupa kita punya referensi, itu sangat penting. Baik referensi dari konsep itu sendiri secara jelas dan kristal gitu ya. Secara depan blueprint ya, depan, samping, kiri, kanan, atas, bawah. Dan perspektif itu penting banget. Yang kedua adalah referensi anatomi dari tubuh manusia. Nah, jadi kalau gue sendiri pribadi, gue punya satu file PureRef itu yang isinya referensi anatomi tubuh manusia. Jadi gue punya satu file sendiri yang khusus buat itu. Hal lain yang membantu buat kita lebih mendalami soal anatomi itu referensi dari buku-buku yang bagus ya. Gue bisa rekomendasikan satu dua buku yang bagus itu adalah yang pertama Human Anatomy for Artists dari Elliot Goldfinger. Ini bagus banget sih, dia dideskripsikan dengan jelas dan lengkap bagian-bagian dari anatomi itu sendiri. Oke, buku kedua itu adalah buku yang berjudul Anatomy for Sculptor by Uldin Zarins. Ini bagus banget. Jadi cocok buat orang-orang yang malas baca kayak gua. Jadi dia lebih visual ya. Kalau yang sebelumnya itu lebih deskripsi, kalau yang ini lebih visual tapi nggak kalah lengkap juga. Dan dia bisa menerangkan dengan bahasa-bahasa yang mudah sih. Tuh, buku ini sangat wajib dibaca. Oke, kemudian yang kedua ini lebih ke teknis ya. Jangan terburu-buru masuk ke subdiv tinggi, karena target di tahap ini adalah untuk mengejar garis besar atau mood dari sebuah karakter. Jadi belum masuk ke detail. Nah, secara teknis dengan subdiv rendah akan lebih gampang kita achieve mood dari karakter itu sendiri. Dan yang agak bahaya itu kalau ketika kita cepat-cepat masuk ke subdiv tinggi, kita cenderung terpancing ngerjain hal-hal mikro gitu loh, kayak misalkan kerutan, pori-pori dan segala macam yang sebenarnya belum penting gitu loh, belum dicari di situ. Itu sebenarnya lebih ke tahap sangat akhir di finishing. Jadi sayang juga ketika udah jadi detailnya, ternyata bentuk besarnya atau moodnya masih belum benar, jadi mesti dirombak lagi dan segala macam. Sayang aja sih waktunya begitu. Oke, yang ketiga masih dalam hal teknis, itu kita mesti selalu menjaga dan memperhatikan kurva. Beda halnya sama hard surface modeling yang kebanyakan didominasi sama garis-garis yang cenderung lurus dan kaku. Kalau di benda organik, kurva itu justru yang paling dominan. Menurut pandangan gua, bagus atau enggaknya kurva akan menentukan output akhir dari karakter yang udah kita bikin. Gue inget zaman dulu itu ada artis seniman zaman Renaissance, kalau nggak salah namanya Michelangelo ya salah satu dari 4 kura-kura ninja itu Michelangelo sih kalau nggak salah. Dia bikin marmer berasa kayak daging manusia. Nah, sekeren itulah emang artis-artis zaman dulu. Nah, gue percaya kurva-kurva itulah salah satu yang membuat hasil akhirnya nanti berasa lebih hidup. Oke, yang keempat itu adalah take a break dulu, istirahat, keluar dari station lo, bikin kopi, ngobrol kiri kanan. Idenya adalah mau nge-refresh mata kita sih. Soalnya kita udah berjam-jam di depan kerjaan kita,
itu bisa jadi istilah kayak kita terhipnotis gitu loh. Kita nggak bisa ngelihat mana salah, mana benar, mana bagus, mana enggak, karena udah saking berjam-jamnya di situ kita. Jadi ada baiknya kita keluar dulu, refreshing, baru balik lagi, terus diobservasi ulang, dilihat mana yang bagus, mana yang enggak. Biasanya di situ nantinya akan lebih kelihatan sih mana yang butuh dikoreksi, mana yang enggak. Terus jangan lupa juga tanya pendapat kiri kanan teman-teman sesama artis ataupun teman-teman yang bukan artis, itu masukannya sangat-sangat bermanfaat sih biasanya. Oke, jadi itulah tadi tips-tips yang bisa gue share ke teman-teman. Kali aja ada yang butuh, kali aja ada yang lagi sama-sama belajar juga di modeling karakter. Semoga membantu. Kalau ada pertanyaan, komen, dan sanggahan dan atau apapun itu, boleh langsung dimasukin di kolom komen. Gue akan sebisa mungkin secepatnya ngerespon. Jadi kira-kira segitu dulu gengs. Semoga bermanfaat. Sehat selalu. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Ciao.